Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Faizal Pratama dari D3 Manajemen Informatika 2022. Di sini saya akan membahas tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah pembagian dari IP jaringan atau proses pembagian IP jaringan yang lebih besar menjadi yang lebih kecil agar mudah dikelola. Tujuannya untuk apa? Mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk alamat yang mempunyai 10 host, terus kita menggunakan kelas C, masih terdapat 244 host yang tidak terpakai, jadi itu terbuang sia-sia. Yang kedua, membagi satu jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan satu host apakah dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, mengefisienkan IP alokasi address agar memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongessi akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Oke, selanjutnya ada classless interdomain routing. Jadi ini cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat pada IP. Nah, IP subnet mask bisa digunakan untuk melakukan subnetting pada bagian kelas-kelas tertentu. Kelas C dari prefix 25 sampai prefix 30 dengan menghitung di oktet ke-4. Kelas B dari prefix 17 sampai 30 dengan perhitungan pada oktet ketiga dan keempat. Kelas A dari prefix 8 sampai 30 dengan perhitungan oktet kedua, ketiga dan keempat. Nah, manfaat subnetting itu apa sih gitu? Mengefisiensikan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kerja dan kecepatan jaringan. Nah, sekarang ini langsung memasuki contoh ya, contoh subnet pada kelas C. Seperti dilihat di gambar, ada IP 192.168.1.0/26 dengan network address 192.168.1.0 dan subnet masknya 255.255.255.1.192. Nah, gimana sih cara menentukan binari dari subnet mask? Sangat gampang ya kan. Jika 255 itu udah pasti 11111. Kenapa? Karena pangkatan 2 ya. 1 2 4 8 16 32 64 dan 128. Nah, jika dihitung dari kiri berarti kan 128 nih. Binari 192 itu berarti 11 0 0 0 0 0 0, yang berarti kenapa 2? Karena 128 turun menjadi 64 jumlahkan jadi 192, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, sekarang cara menghitung jumlah subnet. Jadi 2x, dimana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, subnet masknya angka 1 pada subnet mask tersebut yaitu ada 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita udah tahu nih jumlah subnetnya ada 4. Sekarang menentukan jumlah host per subnet. 2y min 2, dimana y adalah kebalikannya dari x. Berarti ini adalah angka 0 di oktet terakhir subnet. Nah, jadi jumlah hostnya itu 2 pangkat 6 dikurangin 2, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangin 2, jadi 62 host yang bisa dipakai. Duanya lagi itu dialokasikan ke broadcast dan network address. Sekarang blok subnet, menganalisa blok subnet. Jadi 256 dikurangin 192, nilai oktet terakhir pada subnet mask sama dengan berapa? 64 ya kan. 256 kurang 192 sama dengan 64. Jadi subnet berikutnya adalah 64. 64 tambah 64 128 tambah lagi 64 jadi 192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Langsung aja ditampilkan tabelnya nih di video. Nah, bisa dilihat jadi ada 4 blok nih, dari 0 sampai 63. Itu tuh 64 tuh jumlahnya tuh.
yang bisa kepakai cuma 62 karena satunya dipakai kepada subnet dan satunya lagi di broadcast. Nah, blok selanjutnya kita berarti menghitungnya di 64 nih sampai 127 dan seterusnya seperti itu, 128 sampai 191, 192 sampai 255 seperti itu. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.